sepandai-pandai tupai meloncat, suatu hari pasti bisa jatuh. Sepandai-pandai orang menyimpan berita busuk, suatu hari akan tercium juga. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Kami boleh merasakan pertolongan Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar hidup dalam kebenaran. Orang boleh melihat kami dari kacamata manapun dan dari jarak yang dekat atau yang jauh, kami tetap menjadi orang yang baik. Tolonglah Tuhan, supaya ketika kami melakukan banyak hal, kami rindu nama Tuhan dipermuliakan. Kami ingin memiliki karakter seperti karakter Kristus, dan hidup kami ingin hidup seperti Yesus hidup. Tuhan kiranya menolong kami, firman-Mu pagi ini akan kami dengar. Tuhan kiranya menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti pikiran Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, disukai semua orang. Akhir-akhir ini dalam masa pandemik, orang sudah jenuh tinggal di rumah, lalu semua aktivitas dari rumah. Orang sudah mulai bosan dan jenuh. Lalu sekarang orang sudah mulai mencari tempat-tempat refreshing. Dan yang sedang viral, yang sedang banyak dicari orang adalah taman-taman wisata pertanian. Seperti di Kenten ini ada taman melon. Di situ ditanam buah melon dan ada beberapa buah yang lain sejenis melon seperti belewah, dan juga ada buah yang untuk bisa disayur, bisa dimakan buah juga, sejenis itulah. Lalu ada juga taman bunga. Taman bunga juga sedang dicari orang. Nah, dalam masa pandemik ini orang mencari tempat refreshing yang outdoor, yang di luar ruangan, di tempat udara yang bebas dan di tempat tanah yang luas. Nah, lalu taman-taman yang seperti itu jika dikelola dengan baik dan juga akan menghasilkan. Dan orang Palembang haus akan tempat-tempat wisata yang seperti itu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kalau kita lihat wisata-wisata awalnya booming dan viral, lalu akhir-akhirnya meredup-redup, mati, tidak ada lagi cerita. Karena apa? Karena tidak dirawat, kurang perawatan. Banyak orang bisa memulai tapi tidak bisa merawat. Ada juga taman yang sampai hari ini dirindukan orang juga karena sangat terawat. Rupanya biaya perawatan lebih mahal dan tidak semua orang mampu merawat. Bapak Ibu, ini adalah gambaran hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Pada awal kita mula-mula percaya kepada Kristus, kita punya semangat yang menyala-nyala, melayani kemana saja kita melayani, menjadi saksi setiap hari menceritakan cinta kasih Tuhan. Lalu ketika badai menghadang, persoalan datang silih berganti, banyak orang imannya mulai redup dan tidak sedikit orang yang tinggalkan Tuhan. Nah, pagi ini kita belajar dari jemaat mula-mula, mereka yang sudah menerima Yesus memiliki satu kebiasaan, yaitu mereka berkumpul, bertekun untuk berdoa. Berkumpul ini untuk berdoa dan belajar firman Tuhan.
Lalu ketika mereka terus berkumpul, bertekun dan berdoa, itulah rupanya mereka semakin bertumbuh imannya. Dan ketika mereka bertumbuh, mereka disukai oleh semua orang. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, orang Kristen yang tidak bertumbuh tidak akan disukai oleh siapapun. Justru malah jadi batu sandungan bagi orang yang mau menjadi Kristen. Ini juga bahaya. Kita juga perlu hati-hati. Jadi orang yang tidak bertumbuh, tidak memperoleh apa-apa, justru jadi batu sandungan. Dan orang yang bertumbuh, ada tandanya semakin hari disukai oleh semua orang. Semakin hari orang semakin dekat dengan kita. Ada orang yang satu keluarga tadinya tidak harmonis, mengalami perubahan harmonis, suami istri baik, orang tua dan anak baik. Lalu tetangga kanan kiri juga harmonis, berteman begitu lama, satu dengan yang lain, saling jaga privasi masing-masing. Nah, ini penting, disukai oleh semua orang. Rupanya orang yang terus bertekun membaca firman Tuhan, berdoa, mengalami perubahan dalam hidupnya. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-47, demikian bunyi firman Tuhan. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka terus bertekun. Jemaat mula-mula yang mereka yang sudah bertobat karena Petrus memberitakan firman Tuhan, berkhotbah di Serambi Salomo, dan jumlah mereka semakin hari semakin bertambah. Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudari, orang-orang yang baru percaya ini, mereka terus bertekun, terus belajar firman Tuhan, dan mereka juga disukai orang. Ketika orang mereka melihat perubahan dalam hidup mereka, orang bertanya, kenapa kalian bisa berubah? Karena dalam hidup kami ada Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Mesias sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Lalu ketekunan mereka diuji, terjadi penganiayaan besar di Yerusalem. Nah, orang-orang yang tetap bertekun ini tidak menyangkal Kristus. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Bahkan mereka rela mati demi Injil. Bapak Ibu serta saudara-saudari, orang yang terus bertekun, berdoa, belajar firman Tuhan, memiliki kekuatan secara rohani dan keberanian menghadapi maut. Salah satu martir yang pertama adalah Stefanus. Dia rela mati demi Injil. Justru di akhir kematiannya, dia mendoakan orang-orang yang sudah melemparinya dengan batu. Stefanus tidak takut mati, tapi dia berani menghadapi maut karena dia tahu Tuhan sedang menyambutnya di surga. Dia lihat langit terbuka, pintu surga terbuka, dan Yesus Kristus berdiri menyambut Stefanus. Bapak Ibu serta saudara-saudari, disukai oleh semua orang. Mari kita introspeksi diri. Apakah kita disukai oleh teman-teman kita satu kantor, oleh tetangga kanan kiri, oleh keluarga kita sendiri? Lalu kenapa mereka tidak suka dengan kita? Apakah ada sesuatu yang mengganjal? Jangan tunggu orang lain yang berubah. Kita yang harus mengalami perubahan. Dan ketika kita mengalami perubahan hidup di dalam Kristus, maka banyak orang semakin mendekat. Semakin mendekat, semakin memperoleh berkat. Jadi renungan pagi ini mengingatkan kepada kita, disukai semua orang, bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena apa yang kita punya, bukan dengan apa yang kita pakai, tapi mereka menyukai kita karena kita memiliki karakter seperti Kristus, yaitu hidup yang penuh dengan kasih. Kiranya Tuhan menolong kita
Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tuhan, ubah hati dan pikiran kami seperti-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku